Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Galis, NIM 4321900110. Di sini saya akan menjelaskan data uji asumsi klasik. Sebelum kita melakukan uji asumsi klasik, pada SPSS kita terlebih dahulu harus mempunyai data. Nah, pada data ini seperti yang kita lihat ada X1, X2, X3, dan Y. Data ini saya dapatkan dari kuesioner yang sudah saya buat sebelumnya. Saya hanya mengambil total dari data kuesioner. Oke, setelah memiliki data, kita berlanjut ke SPSS untuk melakukan uji asumsi klasik. Kita buka SPSS. Setelah itu kita klik yang File, Import Data, Excel. Kita masukkan, klik Open. Kita tunggu sebentar ya. Lalu kita klik yang OK. Jika data seperti ini sudah muncul, lalu kita klik yang variable view. Nah, di sini kita akan mengedit yang width, decimal, label, dan measure. Untuk width, kita ubah menjadi 8. Untuk desimal, kita ubah menjadi 2. Nah, dan untuk labelnya, pada X1 kita masukkan kemudahan media. Untuk X2-nya, kita masukkan pengalaman berbelanja. Untuk X3-nya kita masukkan persepsi resiko. Dan untuk Y-nya, kita masukkan minat beli. Setelah itu, kita lihat yang measure. Untuk measure, untuk X1, X2, dan X3 tidak perlu diubah. Hanya yang Y kita ubah menjadi ke nominal. Setelah itu kita beralih ke data view. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik, pertama kita klik yang analyze. Kita pilih yang regression, kita klik yang linear. Nah, di linear regression ini ada independent dan dependent. Untuk X1, X2, dan X3, kita masukkan ke independent. Sementara untuk minat beli, kita masukkan ke dependent. Lalu kita klik yang statistik, kita checklist yang collinearity diagnostic, lalu kita klik yang continue. Selanjutnya kita klik yang plots. Nah, di plots ini ada X dan Y. Untuk X, kita pilih yang Z-spread. Kita masukin. Dan untuk Y, kita masukin Spreadsheet. Setelah itu, jangan lupa kita checklist yang histogram dan normal probability plot. Setelah itu kita klik yang save. Nah, di sini kita hanya perlu
menceklis yang unstandard, yang ini ya teman-teman. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, setelah selesai, ini hasil outputnya. Nah, untuk menguji asumsi klasiknya, kita menggunakan 3 cara, yaitu histogram, plot, dan kalimograf. Baik, pertama kita lihat yang histogram pada output. Kita cari ya, histogram. Nah, ini ya teman-teman histogram. Untuk histogram, apabila dia membentuk gunung seperti ini, maka bisa dikatakan normal. Namun, kita nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa ini normal karena kita punya data. Nah, lanjut yang uji berikutnya yaitu plot. Plot. Bisa dilihat berdasarkan tulisan yang ada di atasnya, yaitu normal PP plot of regression standardized residual. Dan dikatakan normal apabila titik-titik yang ada di layar ini mengikuti garis. Seperti ini ya teman-teman. Ini mengikuti garis diagonal. Nah, otomatis ini bisa dikatakan normal. Terakhir, kalmograf. Kalmograf ini bisa kita uji lagi. Nah, untuk mengujinya, kita pertama buka data ke SPSS-nya. Kita buka. Lalu kita klik yang res 1. Lalu klik yang analyze. Lalu klik yang non-parametric test. Lalu klik yang legacy. Nah, kita klik yang analyze. Legacy. Nah, kita klik yang 1 sampel KS. Klik. Nah, di sini ada X1, X2, X3, Y, dan Understart. Kita klik yang ini. Kita hanya perlu memasukkan yang unstandard. Kita masukkan. Lalu kita klik yang OK. Nah, ini uji Kolmogorov-Smirnov testnya, yaitu untuk melihat bahwa dia lebih besar dari 0,5-nya. Nah, untuk menentukannya, yang ini 0,200 tingkat signifikannya itu lebih besar dari 0,5. Jadi, dapat dikatakan bahwa variabel semuanya normal. Lanjut ke uji kedua, yaitu uji multikolinearitas. Kita cari, sebentar ya teman-teman. Nah, kita lihat pada tabel ini. Koefisien. Yang ini, nah, dapat kita lihat bahwa ada tulisan tolerance dan VIP. Kita lihat VIF berdasarkan tabel V diketahui bahwa nilai VIF variabel dari X1 hingga X3 adalah 2,001, artinya kurang dari 10. Dan nilai tolerance value-nya itu dia cuma
0,500, lebih besar dari 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Lanjut uji ketiga yaitu uji heteroskedasitas. Uji ini kita menggunakan scatter plot. Kita menggunakan scatter plot. Kita cari. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita lihat jika titik-titik ini menyebar seperti yang kita lihat, ini artinya bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedasitas. Selanjutnya, kita ke uji yang keempat, yaitu autokorelasi. Nah, langsung aja kita kembali ke data SPSS. Nah, kita klik yang analyze. Regression. Linear. Nah, ini sama seperti tadi ya teman-teman. Tidak perlu ada yang kita ubah lagi. Lalu kita klik yang statistik. Nah, di sini kita klik yang Darwin-Watson. Kita klik yang continue. Setelah itu, kita klik yang oke. Oke, setelah itu, kita lihat, kita cari ya teman-teman. Nah, kita lihat pada model summary-nya. Karena kita akan melihat Darwin-Watson-nya, nah seperti yang kita lihat di layar ini sudah muncul nilainya di layar. Nah, berdasarkan nilai tersebut, artinya tidak terjadi autokorelasi pada data tersebut. Ini berarti semua sudah normal ya teman-teman. Nah, setelah selesai, setelah normal, lalu kita klik yang save. Kita klik, kita save di statistik. Nah, karena kita kasih nama filenya data uji asumsi klasik. Saya kasih nama dan NIM karena ini tugas statistik bisnis. Klik save. Nah, kita jangan lupa kita save yang datanya. Kita save. Kita beri nama uji asumsi klasik 2, nama dan NIM. Save. Nah, setelah selesai, kita close aja teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.